selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Kali ini aku akan bahas ke kalian cerita tentang salah satu artis papan atas yang berasal dari Jawa Timur yang baru aja dibakar mobilnya oleh salah satu penggemar yang konon kabarnya pengen ketemu sama dia dan nggak dapet kesempatan buat ketemu. Jadi akhirnya dia, dari berita yang beredar, akhirnya dia bakar mobilnya dengan nekat sambil kasih tulisan peringatan di tembok. Dan ternyata ketika dia ditangkap, syukurnya dia udah ditangkap ya. Dan ketika dia udah ditangkap, ternyata di tasnya ditemukan beberapa barang bukti. Dan barang bukti tersebut tergolong sebagai alat perdukunan. Jadi di video kali ini aku bukan mau ngebahas masalah kriminalnya, tapi aku mau ngebahas masalah perdukunan. Bukan perdukunan juga sih ya. Barang bukti yang ditemukan di tas pelaku yang terkait dengan hal perdukunan. Jadi aku penasaran nih sama si bambu kuning yang beberapa sentimeter itu dan si jenglot tersebut. Jadi aku penasaran banget sebenarnya itu apa fungsinya dan itu gimana ceritanya, kisahnya dibalik itu, dibalik si benda-benda yang tergolong perdukunan tadi, yaitu jenglot dan bambu kuning ya. Jadi di sini aku mau bahas apa tuahnya, apa mitosnya benda-benda yang ada di dalam tas pelaku pembakar mobil Via Valen tersebut. Yuk kita baca aja langsung dari barang bukti yang pertama, yaitu jenglot. Jenglot telah menjadi sosok misterius yang populer di Indonesia. Bentuknya menyerupai humanoid kecil dan hingga hari ini masih belum jelas apakah jenglot itu benar-benar makhluk gaib atau hanya sebuah tipuan. Yang jelas, banyak orang Indonesia percaya bahwa jenglot memiliki kekuatan mistis. Jenglot pernah muncul secara misterius di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada tahun 1997. Makhluk itu diduga dapat ditemukan di berbagai tempat, misalnya di bawah tanah, di batang pohon, atau bahkan di atap rumah. Jenglot berpenampilan mirip manusia dengan ukuran mungil dan badannya dilengkapi dengan taring tajam, kuku panjang, serta rambut panjang. Makhluk ini kadang-kadang dianggap sebagai jenis vampir karena makanannya adalah darah hewan atau manusia. Pemilik jenglot harus memberikan setetes darah setiap hari. Oh my god. Jika pemilik tidak menyediakannya, maka dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya dikatakan akan terkena musibah. Darah tidak seharusnya dimasukkan langsung ke jenglot, tapi diletakkan di dekatnya saja. Beberapa menuduh bahwa makhluk itu menjadi hidup untuk minum darah ketika tidak ada orang di sekitar. Sementara yang lain mengklaim bahwa jenglot dapat memperoleh nutrisi dari darah tanpa harus bersentuhan dengan darahnya. Oh, ada macam-macam nih mitosnya, jadi biar kalian tahu juga ya. Beberapa orang percaya bahwa jenglot dulunya adalah manusia. Tradisi menyatakan bahwa makhluk itu adalah seorang petapa atau pertapa yang mempraktikkan sihir terlarang dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang abadi. Ketika orang tersebut meninggal, tubuhnya ditolak oleh bumi sehingga tidak terurai dan kemudian menyusut menjadi jenglot. Nah, kalau yang mitos ini aku pernah dengar waktu aku kecil. Jadi ceritanya waktu kecil dulu ada sebuah pameran di kantor kabupaten di daerah kotaku. Aku tinggalnya di kota, tapi itu pamerannya di kabupaten. Aku sama ibuku diajak jalan ke pameran tersebut. Ada barang-barang keris segala macem gitu. Cuman ada lukisan juga. Cuman di situ ada jenglotnya. Jadi aku penasaran, aku tanya dan ibu cerita bahwa minumnya adalah darah. Terus aku tanya, ini kok bisa hidup? Ini kok bisa, ya namanya anak kecil, tanya ke ibunya kayak gitu. Ini kenapa? Ini gimana? Ini kenapa? Ibu jelasin seperti ini. Jadi orang itu ngilmu, terus ilmunya ilmu hitam dan tubuhnya nggak diterima oleh bumi, jadi menyusut dan menjadi jenglot. Itu penjelasan oleh ibu saya waktu itu. Oke, kita lanjut. Jenglot diduga ditemukan oleh dukun asli setelah pertunjukan beberapa ritual magis.
Meskipun makhluk itu juga dapat muncul dengan sendirinya. Yang lain berpendapat bahwa jenglot adalah makhluk gaib yang dapat ditangkap dan dijinakkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan tertentu. Ada juga yang menyatakan bahwa jenglot adalah spesies hewan langka yang tidak diketahui sains. Namun, yang lain mengklaim bahwa jenglot tidak lebih dari benda buatan manusia. Menurut Muhammad Syakir Muhammad Asmi, seorang praktisi medis Islam Malaysia, jenglot dapat dibuat dari bahan biasa. Harga di mana benda-benda ini dijual tergantung pada seberapa nyata mereka terlihat. Meskipun mereka umumnya tidak mahal, di sisi lain, benda juga dapat dibuat menggunakan janin hewan. Oh my god, pakai janin-janin segala, janin kucing kali ya. Jenglot yang terbuat dari bahan ini diyakini lebih berkhasiat, karena itu harganya akan lebih jauh mahal di pasaran. Sebagai benda buatan manusia, jenglot dikatakan tidak memiliki kekuatan sendiri. Sebaliknya, melalui ilmu-ilmu hitamlah makhluk-makhluk ini mendapatkan kekuatan gaib mereka. Jadi, si jenglot itu diisi kekuatan gaib gitu teman-teman. Dipercaya secara populer bahwa jenglot kemudian dapat melayani tuannya dalam berbagai cara. Misalnya, memberikan perlindungan, berfungsi sebagai jimat keberuntungan, bahkan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Nah, jadi ketemu kan kenapa si pembakar mobil Via Valen ini memakai jenglot. Jadi, dia pakai jenglot ini untuk membalaskan dendam. Mungkin karena dia dendam kesumat gak bisa ketemu si Via Valen, dia pakai jenglot itu buat melancarkan dendam-dendamnya. Akhirnya berhasil ngebakar mobil Via Valen. Oh, serem juga ya. Kalau itu sih semacam psikopat kalau kata aku. Oke, kita lanjut lagi dengan pagar. Kita lanjut lagi dengan si bambu kuning. Jadi ditemukan juga di tas pelaku, ditemukan bambu kuning. Jadi sebenarnya mitos apa di balik bambu kuning tersebut? Kita langsung bahas aja. Ini dia ceritanya. Bambu kuning dipercaya oleh banyak orang dapat menangkal berbagai makhluk halus seperti jin, dedemit, dan masih banyak lagi. Menurut pakar gaib yang mempelajari bambu ini, tanaman ini memiliki semacam energi kasat mata yang membuat makhluk halus enggan untuk mendekat. Jika makhluk halus tersebut nekat untuk mendekat, konsekuensinya mereka harus terluka parah. Oleh karena kesaktian tersebut, bambu ini seringkali digunakan sebagai tanaman penghias pagar. Tentunya tujuan utamanya adalah agar tidak ada makhluk halus yang mengganggu penghuni rumah. Selain dapat mencegah kedatangan makhluk halus, bambu ini pun dipercaya dapat menangkal serangan gaib seperti santet. Nah, kalau fungsinya sebagus ini, terus apa hubungannya si jenglot ya masih bambu kuning ini? Kan ini bertolak belakang fungsinya. Yang si bambu kuning fungsinya sebagai penolak bala, penolak santet dan makhluk halus. Nah, si jenglot ini fungsinya buat penyalur balas dendam kita. Nah kan itu gimana ya? Nggak ngerti deh. Fungsi bambu kuning yang kedua sebagai jimat. Selain sebagai pelindung dari serangan makhluk halus dan santet, bambu yang satu ini juga dapat digunakan sebagai jimat. Menurut kabar burung, menyimpan bambu ini akan memberikan keamanan dimanapun kamu berada. Jika digunakan sebagai jimat, biasanya bambu ini disimpan di dompet, saku, atau dibuat sebagai liontin. Oh, jadi dipakai sebagai jimatnya si pelaku, biar nggak ketahuan kali ya. Namun, tidak sembarangan bambu yang bisa digunakan sebagai jimat. Hanya bambu yang petuk atau cabang ruas yang bertemu satu sama lain saja yang dapat digunakan sebagai jimat. Ada-ada aja. Selain dapat digunakan sebagai pelindung diri, jimat ini juga dipercaya dapat dijadikan penglaris. Jadi gitu teman-teman. Jadi menurut aku berarti nih ilmu cocokologi. Si jenglot ini buat si Via, si bambu kuning ini buat si pengirim si pembakar mobil gitu. Oke, fungsi yang ketiga adalah sebagai penangkal ular. Ular di sini merupakan hewan melata. Yang kita ketahui, bambu kuning ternyata dipercaya dapat menjaga penghuni rumah dari keberadaan ular gaib. Tanaman hias ini sendiri digunakan sebagai alat agar ular gaib menunjukkan sosok aslinya. Yang keempat, menolak maling dan membawa keberuntungan. Selain dipercaya dapat memberikan perlindungan dari hal-hal berbau gaib, memajang tanaman ini di rumah juga dipercaya dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Katanya keberuntungan ini meliputi rezeki yang mengalir deras bagi pemilik rumah. Oh ya salam tuh kalian-kalian sahabat Miss Queen aku.
tanem tuh si bambu kuning biar pada kaya, rezekinya mengalir deras. Ternyata hal tersebut disebabkan oleh energi positif yang terkandung di dalamnya. Malah para ahli Feng Shui pun menganjurkan orang-orang untuk menanam tanaman hias ini karena alasan yang serupa. Tak hanya itu saja, mitosnya bambu berwarna kuning ini bisa membantumu menjauhkan rumah dari incaran maling. Untuk mendapatkan khasiatnya, cukup tanam bambu kuning di sekeliling rumah. Dengan begitu, maling dipercaya akan kesulitan masuk ke dalam rumah. Ya iyalah, gimana? Orang yang punya rumah juga bakal kesulitan masuk ke dalam rumah kalau si bambu kuning ditanam di sekeliling rumah. Oke guys, itu ternyata fungsi benda yang berbau perdukunan yang ada di tas pembakar mobil Via Valen. Jadi kalau menurut aku kan begitu tuh. Dia pakai si jenglot buat membalaskan dendam si Via kepada Via Valen, dan dia pakai bambu kuning untuk pagar dirinya biar dia terhindar dari efek-efek buruk yang disebabkan oleh si jenglot tersebut. Kalau menurut kalian, apa hubungan antara dua benda gaib itu, antara jenglot sama si bambu kuning ini? Coba kalian yang punya pendapat, silakan komen di bawah. Juga kalian yang baru aja tahu ada Cerita Maya di YouTube dan baru aja klik video aku, silakan pencet subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya biar kalian tahu kapan video aku diupload. Juga kalian yang punya cerita misteri yang paling horor, yang paling serem bakal aku upload di video aku selanjutnya, DM ke cerita_maya. Instagram aku terbuka DM-nya, jadi kalian bisa DM kapanpun kalian mau. Terus buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan terima kasih subscribe-nya. Jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye!